Islam sangat mengedepankan pendidikan. Pada praktiknya, hampir semua masjid memiliki sekolah dasar untuk anak laki-laki dan perempuan di akhir abad ke-9. Hal itulah yang membuat peradabannya maju di masa lalu ketika Eropa sedang mengalami gelapnya abad pertengahan. Sekolah pertama mereka berdiri di Madinah tahun 622 Masehi. Saat itu, umat muslim di abad pertengahan adalah orang-orang yang haus akan ilmu dan selalu ingin mempelajari sesuatu. Cara pembelajarannya berbeda dengan masa modern. Para guru yang disebut ahlal almun, yang berarti ahli ilmu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan ilmu ke umat Islam yang ada di berbagai kota. Biasanya, para guru ini dipanggil oleh penduduk kota yang kaya untuk mengajar anak mereka di rumah. Baghdad, Irak. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 754 sampai 755 Masehi pada zaman Bani Abbasiyah tahun 762 Masehi. Sejak awal berdirinya, kota Baghdad dirancang menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam, sehingga dijuluki sebagai kota intelektual oleh Philip E. Hitti. Selanjutnya, kota tersebut menjadi semakin terkenal setelah Khalifah Al-Mansur menjadikannya sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Kota Baghdad semakin mendunia pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Mereka mendirikan sebuah perpustakaan besar bernama Bait al-Hikmah. Perpustakaan tersebut menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dengan dipenuhi ribuan buku, sekaligus dimanfaatkan sebagai lembaga pendidikan, pusat penelitian, dan pusat penerjemahan karya-karya dari ilmuwan barat ke dalam bahasa Arab. Masa kejayaan kota Baghdad. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat kegiatan intelektual, musik, puisi, kesastraan, dan filsafat mulai berkembang. Sinar ilmu pengetahuan tambah bercahaya yang demikian karena negara-negara bagian dari kerajaan Islam raya berlomba-lomba dalam memberi kedudukan terhormat kepada para ulama dan para pujangga. Pada awal sejarahnya, ilmu-ilmu berkembang dalam bidang qiraah, tafsir dan hadis, dan kemudian menyusul ilmu fikih. Ilmu-ilmu ini bertambah subur sesuai dengan evolusi kemajuan masyarakat. Telah diketahui bahwa ilmu fikih telah matang dan berkembang kaidah-kaidahnya pada masa Daulat Abbasiyah II. Khalifah Al-Mansur telah mengadakan penyelidikan terkait keistimewaan pada tempat yang telah dipilih untuk menjadi ibu kota kerajaannya. Tentu itu juga telah melibatkan diri di dalam membuat segala persiapan dan pelaksanaannya. Banyak para ilmuwan dari berbagai daerah datang ke kota ini untuk mendalami ilmu pengetahuan yang dituntutnya. Dari kota inilah memancarkan sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Kebesarannya tidak terbatas pada negeri Arab, tetap meliputi seluruh negeri Islam. Baghdad ketika itu menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang tertinggi di dunia. Ilmu pengetahuan dan sastra berkembang pesat. Banyak buku filsafat yang sebelumnya dipandang sudah mati dihidupkan kembali dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah Al-Ma'mun memiliki perpustakaan yang dipenuhi dengan beribu-ribu buku ilmu pengetahuan. Periode kemunduran Baghdad. Semua kemegahan, keindahan, dan kehebatan kota Baghdad yang dibangun pertama kali oleh Khalifah Al-Mansur itu hanyalah tinggal kenangan. Semuanya seolah-olah hanyut dibawa oleh sungai Tigris setelah kota ini bumi hanguskan oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khantab. 2. Kairo, Mesir. Kota Kairo dibangun oleh panglima perang dinasti Fatimiyah, Jauhar al-Sikili pada masa pemerintahan Khalifah al-Wazlidinillah tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi. Jauhar al-Sikili juga mendirikan Masjid Agung yaitu Masjid Al-Azhar pada 17 Ramadan 359 Hijriah atau 970 Masehi. Masjid tersebut menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. 3. Isfahan, Persia. Isfahan adalah kota yang terkemuka di Persia dan pernah menjadi ibu kota kerajaan Safawi. Kota tersebut terletak di atas sungai Zandah dan memiliki 3 buah jembatan yang megah dan indah. Satu di antaranya berada di tengah kota.
Jembatan tersebut dibangun dengan tujuan menghubungkan kota dengan kehidupan luar. Salah satu peradaban Islam yang terkenal di Isfahan adalah Masjid Shah yang didirikan oleh Abbas I. Masjid tersebut masih berdiri kokoh hingga saat ini dan merupakan salah satu masjid terindah di dunia dengan pintu dilapisi perak. Masjid tersebut menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan di Persia. Sepeninggal Raja Abbas I, kepemimpinan dinasti Syafawi dilanjutkan oleh sultan-sultan setelahnya. Sayangnya, mereka tidak dapat mempertahankan kemajuan dinasti sehingga terjadi kemunduran. Semenjak kemunduran ini, terjadi banyak pemberontakan hingga perebutan wilayah. Tidak terkecuali kota Isfahan yang pada akhirnya berhasil direbut oleh Mir Mahmud pada 25 Oktober 1722 Masehi, sebagaimana dijelaskan Solihah Titin Sumanti dalam Sejarah Peradaban Islam. Isfahan pernah menjadi salah satu kota terbesar di dunia. Kota ini berkembang antara 1050 hingga 1722, khususnya di bawah dinasti Safawiyah pada abad ke-16 ketika kota ini dijadikan ibu kota Kekaisaran Persia. Bahkan pada masa kini, kota ini masih menyimpan banyak dari kejayaannya pada masa lampau. Kota ini terkenal karena arsitektur Islamnya. Memiliki peranan penting dalam perkembangan peradaban Islam di dunia. Keberadaan Turki yang memengaruhi perkembangan Islam mulai terasa sejak zaman Abbasiyah. Sejak saat itu, bangsa Turki terlibat dalam jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan Islam. Bahkan mereka berhasil membangun kejayaan Islam selama bertahun-tahun dalam mendiri Turki Utsmani. Setelah runtuhnya Turki Utsmani, Turki berubah menjadi republik. Namun jejak peradaban Islam tidak pernah padam di negeri ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peninggalan bersejarah yang menjadi saksi kejayaan Islam di Turki dan menjadi salah satu pusat peradaban Islam modern di dunia. Peninggalan-peninggalan tersebut antara lain Masjid Sultan Ahmad, Hagia Sophia, dan lain-lain. Masjid Sultan Ahmad didirikan pada 1609 sampai 1616 Masehi. Masjid tersebut berdiri megah di kota Istanbul, ibu kota Turki Utsmani dari 1453 sampai 1923 dan diberi nama Masjid Sultan Ahmad untuk menghormati Raja Utsmani ketika itu, yaitu Sultan Utsmani I. Masjid tersebut merupakan simbol kejayaan Turki Utsmani dan Islam pada masa lalu. Masjid yang dirancang oleh Sedefar Mehmet Aga tersebut dikenal dengan nama Masjid Biru karena interiornya berwarna biru. Namun saat ini interior masjid tersebut tak lagi berwarna biru. Hagia Sophia terletak di Istanbul. Istanbul dulunya bernama Bizantium pada masa Kekaisaran Romawi, lalu berubah nama menjadi Konstantinopel. Pada masa kekuasaan Bizantium, bangunan Hagia Sophia berfungsi sebagai gereja. Akan tetapi, pada tahun 1453, Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel sehingga dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih, Muhammad Sang Penakluk. Setelah Muhammad Al-Fatih telah berhasil menguasai Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih melakukan berbagai perubahan, di antaranya mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid, patung dan salib dicopot, serta gambar-gambar makhluk hidup ditutupi dan dihiasi dengan kaligrafi yang indah. Namun pada 1937, Mustafa Kemal Atatürk mengubah status Hagia Sophia menjadi museum. Masjid-masjid penting lainnya yang menjadi pusat perkembangan Islam di Turki adalah Masjid Agung Al-Muhammadi atau Masjid Agung Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Abu Ayyub Al-Ansari tempat pelantikan para Sultan Utsmani, Masjid Bayazid dengan gaya Persia, dan Masjid Sulaiman Al-Kanuni. Peradaban Islam di Turki melahirkan tokoh-tokoh intelektual. 5. Delhi, India. Delhi merupakan ibu kota kerajaan-kerajaan Islam di India sejak tahun 608 Hijriah atau 1211 Masehi. 6. Pakistan. Munculnya Islam di Pakistan tidak lepas dari sejarah kedatangan Islam di India yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu. Islam terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sehingga melahirkan komunitas Muslim India. Puncak kejayaan Islam di India dicapai ketika dikuasai oleh Kerajaan Mughal. Kuatnya ide mendirikan sebuah negara tersendiri bagi umat Islam India terinspirasi dari seorang filsuf sekaligus tokoh pembaru Pakistan, Muhammad Iqbal. Menurut Muhammad Iqbal,
Pada hakikatnya, India terdiri atas dua bangsa, yaitu bangsa Hindu mayoritasnya dan bangsa Islam minoritas. Untuk itu, umat Islam India harus mendirikan negara Islam tersendiri agar bebas menjalankan ajaran Islam. Para politisi Muslim pun setuju dengan ideologi tersebut, karena orang-orang Muslim India dengan orang-orang Hindu sulit dipersatukan karena berbeda keyakinan dan budaya. Lalu, setelah melewati perjuangan yang panjang, berdirilah negara Islam Pakistan yang berhasil diwujudkan oleh Muhammad Ali Jinnah. Semenjak berdirinya, Pakistan dikenal oleh dunia luar sebagai negara Islam. Pakistan menjadi sumber inspirasi bagi peradaban Islam di dunia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tokoh intelektual Muslim yang berpengaruh terhadap perkembangan Islam pada masa modern. Di antaranya Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah, Abu A'la Al-Maududi, dan Fazlur Rahman. Salah satu pusat peradaban Islam yang terkenal di Pakistan adalah Masjid Badasasi. Masjid Badasasi didirikan oleh Raja Aurangzeb, Raja ke-6 Kerajaan Mughal pada tahun 1671 Masehi. Masjid yang selesai dibangun dalam kurun waktu 2 tahun tersebut terletak di Lahore, Pakistan. Masjid tersebut menjadi pusat perkembangan Islam sejak didirikan pada masa Kerajaan Mughal dan menjadi landmark kota Lahore. Gaya bangunan Masjid Badasasi terinspirasi dari Masjid Jama yang didirikan oleh Shah Jahan di Delhi, India. Eksterior masjid tersebut menggunakan pasir merah dengan hiasan dari batu yang kuat dan tatanan dari marmer. Dasar bangunan masjid tersebut sengaja dibangun cukup tinggi karena untuk menghindari banjir dari Sungai Rafi.